Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Naila Putri dengan NIM 0504040006 dari UPPJJ Bandar Lampung, Program Studi Sistem Informasi. Di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah jaringan komputer untuk praktikum yang kedua. Di sini saya menggunakan aplikasi OBS untuk merekam layar. Kemudian untuk tugas 2 di sini silahkan pelajari panduan praktik tugas 2, kemudian praktikan setiap materi yang dijelaskan, yaitu di sini ada CD, CLS, sampai dengan root dan net. Di sini saya sudah mencoba untuk merangkum jawabannya. Kemudian sebelum itu kita harus membuka yang namanya CMD dengan cara kita tekan tombol Windows plus R di keyboard. Kemudian di sini kita klikkan CMD. Oke. Di sini sudah terbuka untuk command prompt-nya. Untuk yang pertama itu ada CD atau change directory, adalah perintah yang digunakan untuk berpindah antar directory atau folder. Di sini kita misalkan, maka di sini dia akan berpindah ke folder download. Kemudian untuk yang kedua di sini ada CLS atau clear screen, adalah perintah yang digunakan untuk membersihkan seluruh tampilan layar. Bisa kita lihat di sini layar menjadi bersih. Kemudian untuk yang ketiga, CLS/tanda tanya adalah perintah yang digunakan untuk menampilkan file bantuan atau informasi tentang penggunaan perintah CLS. Di sini terdapat file bantuan, clear the screen, CLS. Kemudian untuk yang keempat, dir/tanda tanya adalah perintah yang digunakan untuk menampilkan file bantuan untuk perintah directory. Di sini kita ketikkan, maka di sini akan muncul file bantuan untuk directory. Kemudian yang kelima itu ada ipconfig, adalah perintah yang digunakan untuk menampilkan informasi, misalnya tentang alamat IP address, netmask, subnetmask, gateway, hostname, bahkan lama waktu sewa IP address pada network adapter yang terpasang pada komputer. Di sini bisa kita ketikkan. Di sini berhasil terlihat semua untuk informasinya. Kemudian yang keenam, ipconfig/all adalah perintah yang digunakan untuk menampilkan informasi lengkap tentang semua konfigurasi jaringan, termasuk alamat MIC, DNS, DHCP status, dan lain-lain. Di sini kita ketikkan. Di sini sudah tertampilkan untuk datanya lengkap. Kemudian untuk yang ketujuh, itu ada ipconfig/tanda tanya, adalah perintah yang digunakan untuk menampilkan daftar semua opsi atau perintah tambahan yang tersedia untuk ipconfig. Di sini kita ketikkan, maka di sini akan muncul opsi-opsi untuk ipconfig. Lalu selanjutnya yang ke-8, ipconfig release, adalah perintah yang digunakan untuk menghapus atau melepaskan alamat IP dari adaptor jaringan saat ini. Digunakan dalam jaringan DHCP untuk memutus IP saat ini. Di sini bisa kita ketikkan. Di sini berhasil. Kemudian untuk yang ke-9, ipconfig renew, adalah perintah yang digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan, di mana koneksi ini akan mengambil nama koneksi secara spesifik, hanya berjalan pada klien yang telah dikonfirmasi dengan DHCP. Di sini bisa kita ketikkan. Bisa dilihat berhasil di sini. Kemudian untuk yang ke-10, ipconfig/display DNS, adalah perintah yang digunakan untuk menampilkan change DNS resolver yang berisi daftar domain yang baru saja diakses oleh IP-nya. Di sini bisa kita ketikkan. Di sini muncul mulai dari record name, record type, sampai dengan host record. Kemudian untuk yang ke-11, ipconfig/flush DNS, adalah perintah yang digunakan untuk menghapus atau clear change DNS resolver, berguna jika DNS mengalami error atau perubahan domain yang belum terbaca. Di sini bisa kita ketikkan. Bisa dilihat di sini kita sukses untuk flush the DNS resolver change. Kemudian untuk yang ke-12, ipconfig/register DNS, adalah perintah yang digunakan untuk memaksa komputer untuk memperbaharui DNS dan mendaftarkan ulang alamat host ke server DNS. Di sini bisa kita ketikkan. Di sini bisa kita lihat registration of the DNS resource record for all adapter is of this computer has been
initiated, artinya kita telah berhasil. Kemudian untuk yang ke-13 itu ping, adalah perintah yang digunakan untuk menguji koneksi jaringan ke alamat IP atau domain tertentu untuk mengukur waktu respons. Misal kita klik di sini. Di sini misal kita akan mengecek untuk koneksi jaringan ke Google. Kita ketikkan. Maka di sini bisa kita lihat kita melakukan cek koneksi ke Google dan mendapatkan reply di sini. Kemudian untuk yang ke-14 ada netstat, adalah perintah yang digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang dipakai, seperti koneksi jaringan aktif, port yang terbuka, dan status koneksi TCP atau IP. Di sini bisa kita ketikkan. Di sini saya jelaskan sedikit. Untuk proto itu adalah menunjukkan jenis protokol yang bisa dipakai oleh TCP atau UDP. Kemudian local address itu adalah alamat dan nomor port yang ada di komputer. Kemudian foreign address itu adalah menunjukkan koneksi yang dituju oleh local address. Kemudian state itu adalah menunjukkan status koneksi yang terjadi. Seperti di sini ada time wait, itu artinya sedang menunggu koneksi. Kemudian established, di sini koneksi siap dan bisa untuk mengirimkan data. Kemudian untuk yang ke-15, trace chart, singkatan dari trace route, adalah perintah yang digunakan untuk melihat jalur yang dilalui oleh paket dari komputer ke server tujuan. Ini dilakukan dengan mengirim pesan Internet Control Message Protocol ICMP echo request ke tujuan dengan nilai time to live yang semakin meningkat. Misal di sini kita ketikkan, di sini berhasil, dan misal kita ambil contoh, kita akan melihat jalur yang dilalui oleh Google, maka kita bisa ketikkan. Di sini bisa kita lihat kita berhasil untuk tracking rute ke google.com. Kemudian selanjutnya kita ke 16, ping, adalah perintah yang digunakan untuk mengukur network latency dan network loss. Ping mempunyai sistem kerja yang mirip dengan gabungan antara ping dan record. Di sini bisa kita ketikkan. Di sini berhasil, dan untuk contohnya misal di sini kita akan melakukan pengukuran network terhadap Google, maka bisa kita ketikkan. Di sini kita berhasil untuk mengukur network ke Google. Kemudian ke-17 itu ada NS lookup, adalah perintah yang digunakan untuk memeriksa DNS resolution dengan menerjemahkan nama domain menjadi IP address dan sebaliknya. Misal di sini kita ketikkan. Di sini berhasil, dan misal kita akan mencari DNS resolution untuk Google, maka bisa kita ketikkan. Di sini berhasil untuk server Google address-nya. Kemudian untuk ke-18 itu ada nets. Perintah ini merupakan alat konfigurasi jaringan yang kuat, bisa digunakan untuk mengubah pengaturan IP, firewall, wifi, dan lain-lain yang sedang berjalan pada komputer. Di sini kita ketikkan. Misal di sini kita ingin melihat interface, kita bisa ketikkan. Di sini berhasil untuk kita menampilkan interface, mulai dari admin state, type, dan interface name. Kemudian yang 19 itu ada route, adalah perintah yang digunakan untuk menambah, membuang, atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Route digunakan untuk menyusun trafik komunikasi host berdasarkan IP dan subnet, serta router atau gateway. Di sini bisa kita ketikkan. Di sini muncul, dan untuk itu kita perlu menunjukkan destinasinya. Misal kita di sini ketikkan. Di sini kita ketikkan route print dan akan muncul interface listnya, kemudian route table-nya di sini. Berhasil ya. Kemudian untuk 20, net adalah perintah multifungsi untuk mengelola jaringan seperti berbagi folder, melihat user, dan layanan. Misal di sini kita ketikkan net. Berhasil, dan sebagai contoh, misal kita ketikkan net user. Maka di sini akan terlihat untuk net usernya, user account for Windows. Di sini berhasil, untuk datanya juga ada. Mungkin sekian untuk tugas praktikum 2, dan di sini kita juga sudah berhasil untuk mengerjakan semua perintah mulai dari CD sampai dengan net. Sekian untuk praktikum dari saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.